Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Willy Layu Pratama dengan NIM G002421 dari kelompok A10 Prodi Pendidikan Dokter Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas referat anatomi saya di blok 2.2 mengenai mekanisme sirkulasi pada bayi dan juga sirkulatoria hepatika. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke slide berikutnya. Jadi untuk mekanisme sirkulasi pada bayi, terdapat beberapa struktur yang ada sesuai pada gambar. Di mana ada ductus venosus yang dimana mengalirkan darah dari vena umbilicalis ke vena cava inferior melewati hati. Kemudian yang kedua yaitu foramen ovale. Untuk foramen ovale itu sendiri merupakan lubang antara atrium kanan dan kiri, memungkinkan darah mengalir langsung dari atrium kanan ke kiri melewati paru-paru. Seperti yang dilihat ya teman-teman pada gambar, terdapat beberapa bagian yang terlihat, adanya juga ductus venosus, ada foramen ovale yang terlihat juga di situ. Nah, yang ductus venosus bisa dilihat yang pada bagian dekat hati ya teman-teman. Pada bagian hati itu terdapat bagian yang bernama ductus venosus. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu bagian ductus arteriosus. Untuk ductus arteriosus itu sendiri menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta yang juga membantu melewatkan paru-paru. Jadi seperti namanya, ductus arteriosus ini membantu untuk melewati arteri pulmonalis dari paru-paru. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Untuk alur sirkulasinya, jadi oksigenasi darah terjadi di plasenta. Jadi organ pertama untuk sistem sirkulasi ini berada di plasenta. Kemudian dari plasenta, darah akan mengalir ke vena umbilicalis yang kemudian menguara ke ductus venosus, ke vena cava inferior, dan kemudian masuk ke atrium kanan. Nah, sebagian darah akan masuk ke foramen ovale, kemudian akan ke atrium kiri, ke ventrikel kiri, ke aorta, dan kemudian dikirim ke atas bagian atas tubuh, yaitu otak dan juga bagian tubuh bagian atas. Dan juga sebagian darah lainnya akan masuk ke ventrikel kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, tetapi sebagian besar dialihkan ke aorta melalui ductus arteriosus seperti yang saya sampaikan tadi, yang ada 3, ada ductus venosus, foramen ovale, dan juga ductus arteriosus. Nah, berbeda ya teman-teman dengan sirkulasi pada saat sudah lahir, di mana pada saat masih di dalam menjadi fetus, dikarenakan masih ada di plasenta, maka sistem sirkulasi dimulai dari plasenta. Sedangkan saat lahir itu berbeda. Nah, setelah lahir, paru-paru akan mengembang dan menurunkan resistensi paru, yang akan membuat aliran darah ke paru-paru semakin meningkat, dikarenakan paru-paru mengembang tadi. Nah, ductus arteriosus akan menutup secara fungsional dalam 1-2 hari, dikarenakan tidak digunakan lagi. Nah, foramen ovale tertutup karena adanya tekanan atrium kiri dan kanan. Nah, itu akan menutup secara fungsional juga ya, secara normal, dan juga ductus venosus juga menutup. Jadi setelah lahir, 3 bagian akan menutup secara fisiologis fungsional, yaitu ductus arteriosus, foramen ovale, dan juga ductus venosus. Nah, kita masuk lagi ke sirkulasi hepatika, di mana di sirkulasi hepatika ini ada beberapa bagian yang penting. Contohnya, vena porta hepatica yang membawa darah kaya nutrisi, namun rendah oksigen, dari lambung, usus, pankreas, dan juga limpa ke hati, yang dimana bagian atas ya. Kemudian ada arteri hepatika membawa darah kaya oksigen dari aorta ke hati, seperti hepatika, hati. Kemudian sinusoid hepatik, di mana kapiler dalam hati tempat bercampurnya darah dari vena porta dan arteri hepatika akan menjadi tempat pertukaran nutrisi dan juga detoksifikasi. Adapun juga vena hepatika yang akan mengalirkan darah dari hati ke vena cava inferior dan kemudian kembali ke jantung.
Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, jadi di sini ada bagian paling kanan, ada beberapa bagian yang dari aliran dari perut, pankreas, dan juga usus besar. Kemudian di bagian kecil itu terdiri dari usus kecil, dan juga ada beberapa bagian kecil atau sebagian besar dari usus besar, adapun juga perut dan juga pankreas yang kemudian akan bermuara ke superior mesentrik dan ada juga ke vena spem. Kemudian akan masuk lagi ke vena porta hepatik yang akan masuk ke hati. Nah, di hati itu akan terjadi suatu siklus yang bisa disebut sirkulatoria hepatika, di mana pada liver akan melanjutkan ke vena hepatik, masuk lagi ke vena cava inferior, dan kemudian masuk ke jantung. Dan jantung akan mengeluarkan darah ke aorta abdominal, kemudian masuk ke arteri hepatik, dan kembali lagi ke liver. Nah, seperti itulah untuk sirkulasi dari sirkulatory hepatika. Nah, fungsinya apa sih? Nah, fungsi dari sirkulatory hepatika ini ada beberapa macam, yaitu menyaring dan mendetoksifikasi zat dari saluran pencernaan, menyimpan nutrisi berupa glukosa dan juga vitamin, mengatur kadar glukosa darah, dan juga memproduksi empedu dan protein plasma yaitu albumin dan juga faktor pembekuan jika ada terjadi infeksi ataupun pendarahan. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai tugas referat saya, yaitu menjelaskan mengenai mekanisme sirkulasi pada bayi dan juga sirkulatoria hepatika. Kiranya dapat dimengerti, mohon maaf jika ada penggunaan salah kata dan bisa membuat teman-teman sekalian merasa kebingungan. Demikianlah presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.